Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Asofa yang saya hormati, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Wahab. Baik. Alhamdulillah kita masih bersama Hammu-Hamku di bulan puasa ini. Jika kemarin kita telah membahas manzilah al-ikhlas atau manzilatul ikhlas di makom iman, kita sekarang akan membahas as-sidq atau manzilah sidq di makom iman. Buya, Ya. ketika seseorang ini sudah berusaha untuk berikhlas, Buya, baru akan diberi oleh Allah as-sidq. Nah, tidak banyak orang yang mampu menerjemahkan secara menyeluruh arti dan makna as-sidq itu. Ya. Kalau orang menyampaikan as-sidq itu yang penting jujur, yang penting tidak bohong, Ya. dan tentunya ada pengertian-pengertian yang masuk di dalam manzilah sidq pada makom iman di Makom bidang iman. tasawuf ini. Ya. Okay. As-sidq fi maqamil iman yadullu ala quwwatil iman. J. Arti lughawi atau arti bahasa maqam sidq adalah kedudukan yang mulia di sisi Allah, di mana hamba yang telah didudukkan di kedudukan tersebut, ia akan satu, tasdiqu ma qalahu subhana, membenarkan dalam arti tanpa ada keraguan sedikit pun akan kebenaran firman Allah 30 juz 114 surat itu. Otomatis pula akan dikuatkan dengan membenarkan hadisur Rasul, terutama di Kutubut Tis'ah itu, kitab hadis 9 itu, yang sudah pokoknya yang jelas-jelas sahih itu sudah sangat dibenarkan. Termasuk juga akan membenarkan kaul-kaul ulama yang masyhur, ma'ruf, yang ghaniyun bi ta'rif, nggak perlu lagi dikenalkan siapa beliau-beliau itu, seperti ya sahabat-sahabat besar, kemudian zaman tabi'in sampai ila asrina hadza, punya ulama-ulama besar, mereka membenarkan apa yang mereka ucapkan. Kemudian itu kategori sidqul qaul. Sidqul qaul, sidqu qaulihi ta'ala, sidqu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sidqu qaulihi radhiyallahu an. Akan dikuatkan sidqul qaul seseorang itu dengan sidqu qaulihi nafsihi. Dia akan sangat berhati-hati, tidak berani sembarang ucap. Harus diselaraskan, ditimbang-timbang dengan Quran, hadis, ijma' lan qiyas. Alias dipastikan yang menduduki kedudukan sidq adalah alimun min ulama'illah. Alimun min ulama'illah. Kalau ilmunya nggak dalam, nggak luas, nggak bisa menduduki kedudukan sidq. Masya Allah. Atau man yaqumu maqamal ulama, bukan ulama tapi selevel ulama. Kalau dilihat dari hadis itu, sidq itu sering diterjemahkan jujur. Ya, alaikum bisidqi itu kan. Ya, artinya arti jujur itu di atas murni. Di atas murni. Bukan jujur pemahaman orang awam. Jujur itu begini. Ya, dalamnya dengan luarnya itu klop. Dalamnya A, luarnya A. Ini nggak ada kemunafikan. Ya. Murninya murni, artinya jujur pemahaman umum dengan jujur istilah Al-Quran. Ini istilah Al-Quran, hadis ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orangnya disebut shadiq. Shadiq itu orang yang benar, ucapannya, perbuatannya, perilaku kesehariannya ini benar, dinilai oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini nggak banyak shadiqin itu. Iya.
ada juga sidq itu dikaitkan dengan janji, Bu ya. Iya. Jadi sidqul wa'di. Jadi Iya. kalau Iya. tadi diartikan ada sidq itu dalam arti benar, kemudian Iya. jujur. Nah ini menepati janji gitu, Iya. sidqul. Karena kan kaitannya dengan ucapan Ya, atau tulisan. Lah kan nepati janji. Besok aku datang, jam segini aku datang. Nah, ini ditepati yang sudah diucapkan ini. Jadi membenarkan ucapannya dengan perilaku dia Iya. sendiri. Jadi kalau sampai Buya, Dicocokkan. Iya. Iya. Nah, jadi ini Buya tadi itu menyampaikan bahwa ada sidq maja'a Allah Subhanahu wa taala. Sidq min sunani atau ma'asunani Rasulillah. Iya. Sidq aqwali sahabah wa aqwalil ulama. Nah, tapi yang sidq di situ itu berarti bukan hanya sekedar jujur, Pak, ya. Bukan hanya sekedar jujur yang dimaknai oleh banyak orang itu. Iya. Kan bisa juga yang kalau istilah Jawa itu temen itu. Ya, masuk itu. Wong temen. Iya. Temen itu pasti ikhlas. Nje. Kemudian rasa bersungguh-sungguh itu loh. Wong itu bisa dipercaya, itu bisa Ya, dipercaya. berarti sudah di atasnya ikhlas, di atasnya bisa dipercaya, namanya orang temen itu. Temen itu jarang orang temen itu. Nggih. Kelas temen kalau bahasa Jawa. Iku wong bener iku. Atau wong temen iku. Hati-hati ya, pasti di warning hati-hati Ya. ambek wong temen. Mandi ucape dan sebagainya, seperti itu. Jadi pemaknaan sidq di manzilah ini, manzilah di makom iman ini kan setelah ikhlas. Jadi kalau saya memahami untuk bisa sampai ikhlas itu upaya dari seorang hamba. Ya. Sementara untuk bisa sidq itu pemberian dari Allah. Apa bisa begitu? Iya. Sidq itu Anugerah. Jadi saya mengacunya pada apa yang sering kita dengar, yaitu Allah disifati sidq. Shadaqallahul azim. Ini artinya ini artinya orang yang sudah sampai itu sudah bersifat atau apa itu sudah bersifat memakai baju kebesaran Allah aslinya berbaju. Iya, sifat itu ya sifu bisifatihi subhan. Karena umumnya orang itu tidak benar. Al insan mahalul khata' wa nisyan. Ya. Nah, ini sudah al insanu yahullu mahalla rabbih Bisifatihi. Bisifatihi. Benar itu sifat Tuhan. Ya, ini jadi jadi nyambung ketika di ikhlas itu seorang yang sudah sampai di manzilah ikhlas itu meninggalkan dan menanggalkan kedirian dan keakuannya. Ya. Dia sudah fana fil af'al. Nah, Setelah setelah begitu baru bisa atau baru orang itu disebut shadiq. Memang begini. Orang yang bertakwa dinilai benar oleh Allah, akan Allah ajari ikhlas. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarimu ilmu yang sebelumnya engkau tidak tahu. Ilmu apa yang Allah ajarkan? Kaifiyatul ikhlas. Kaifiyah ikhlasin nufus. Cara memurnikan atau membersihkan hati, memurnikan kotoran-kotoran kejiwaan sehingga menjadi Idul Fitri, kembali ke fitrah, ke fitrahnya manusia. Yang fitrah manusia itu diantaranya adalah selalu ingin lebih baik dan lebih baik lagi. Itu fitrah. Kalau nggak ada keinginan kuat lebih baik, berarti mati fitrahnya. Fitrah manusia itu ingin lebih baik lagi dan lagi, tahu terus itu. Nah, kalau rasa itu nggak ada, berarti belum Idul Fitri. Belum Idul Fitri. Buya, tadi itu kan ada bagaimana kita mensinergikan antara jujur lesan
jujur hati dan jujur perbuatan. Ya. Yang tadi disebut Buya tadi sampai bisa mengkultur kepada diri seseorang untuk bersifat jujur itu. Iya. Ya pasti harus berjanji, pasti berani berjanji dan siap dihukum ketika melanggar janji. Oh iya, iya. Pasti orangnya itu konsekuen, terus apa bertanggung jawab atau ya itu kan semua sifat-sifat kesungguhan gitu, sifat-sifat teman, wong teman itu kan konsekuen dengan perbuatannya, berani berbuat, berani bertanggung jawab, kan begitu ininya. Kaitannya itu. Nggih, salah satu triknya ya. Nggih. Cuman saya memahaminya itu gini. Jadi antara sidq bagi yang memulai dari etapa pertama dari manzilah tobat, istiqomah, takwa, ikhlas nyampe sidq dengan ini terus berjalan lagi sampai kembali lagi terus ke sidq. Kenapa? Contoh aja ini yang masih rancu Bu ya ini. Jadi tapi ya tidak rancu gimana, tapi butuh dijelaskan. Kita seringkali mengucapkan terutama ketika takbiran. Shadaqa wa'dah wa nasara abdah. Ini kayak ya sama sih Allah dengan kayak gitu. Shadaqa kok padahal Allah ini maha. Jadi bedanya kadang hanya diberi maha benar Allah dengan janjinya. Nabi pun juga shadiqul wa'di ditambah al-amin bisa. Shadiqul wa'dil amin. Kemudian Nabi ini juga shadiqul masduq. Iya. Nah, ini ada ungkapan, ada secara lafadz sama antara Allah Nabi. Iya. Nah, kemudian ada lagi di ayat itu wa kunu ma'as shadiqin. Iya. Nah, boleh diartikan wa kunu ma'as shadiqin ini ai ma'allah wa rasulih. Begitu akhirnya. Memang kalau Allah itu as-shadiq gitu. As-shadiq itu maha. Kalau Rasulullah as-shadiq. Alnya al-ta'rif. Artinya sudah sedikit pun tidak ada keraguan. Walaupun bercanda, walaupun apa itu Rasulullah itu tidak pernah bohong. Ya, benar ya. Tidak pernah bohong, tidak pernah main-main, tidak pernah. Ya. Nabi bersabda, inni la amzahu wala aqulu illa haqqa. Aku iki ya guyon, ya seneng guyon, tapi nduk guyon kuwi kok aku gak tahu, gak bener, gak tahu gak hak, gak tahu goroh. Gak pernah bohong, gak pernah gak ada isinya. Iya. Inni la amzahu wala aqulu illa haqqa. Berarti ciri sodik kalau boleh dikatakan yang pertama adalah dia itu di hal apapun guyonnya, tidak guyonnya dan seterusnya itu tidak pernah tidak ada makna. Betul. Tidak pernah tidak mengarah ke Allah misalkan gitu. Nah, itu berarti salah satu cirinya sodik apa begitu? Sodik itu kena dicekel ucapin. Kena dicekel ucapin. Artinya kena dicekel itu kan maksudnya berarti kena kan dipercaya. Walaupun ngomongnya nggak serius, ngomong sambil sambil tapi bercanda, bisa dipegang. Bisa dipegang. Terima kasih. Wong temen. Terima kasih Buya dan Yai Wahab. Ini sebuah obrolan atau sebuah definisi yang dikembangkan oleh Buya tadi terkait sama as-sidq luar biasa sampai kepada sodik, sampai kepada sidik, sodik, sampai kepada mungkin nanti akan dijelaskan juga as-siddiq yang biasa kita kenal. Abu Bakar As-Siddiq. Ikuti terus. Jika masih belum puas dan belum paham, silahkan bertanya melalui chat di media As-Sofa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.